Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya fokus hanya menyelesaikan kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester tanpa memilih materi esensi yang diajarkan sesuai dengan kondisi lingkungan di SMPN 25 Kaur. Saya kurang memperhatikan karakteristik, latar belakang anak, dan cenderung menyeragamkan kegiatan pembelajaran, serta menyamaratakan tugas yang diberikan. Saya percaya bahwa nilai yang tuntas merupakan ukuran keberhasilan anak tanpa memperhatikan proses anak dalam memperoleh nilai tersebut. Saya juga selalu memberi hukuman kepada anak yang sulit untuk diatur, tidak mengumpulkan tugas, dan terlambat dalam masuk kelas. Saya tidak peka dan sensitif dengan anak. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, selama ini saya hanya tahu sekilas tentang Sombayan, Ingarso Sungtolado, Ing Madia Mangun Korso, dan Tut Uri Handayani, tanpa mencari tahu maknanya yang terkandung di dalamnya. Pada akhirnya, memaknai bahwa guru merupakan subjek penuntun yang memberikan kenyamanan, perawatan terbaik untuk anak mencapai kodrat dan kodrat zaman, sampai menjadi anak yang sukses dan berhasil. Perubahan yang mulai saya lakukan adalah saya mulai membenahi mindset saya. Kemudian saya juga mulai menggali potensi, minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ibarat benih yang ditanam, guru perlu merawat tanaman dengan penuh cinta dan mengenali karakteristik bibit yang ditanam, memberikan treatment terbaik berupa pupuk dan disiram dengan air secara rutin. Saya meminta anak menuliskan cita-cita di masa depan, kemudian tertulis di papan dada mereka. Setiap hari mereka bawa dan pakai, karena dengan mengingat dan memikirkan cita-cita membuat mereka bersungguh-sungguh dalam belajar, mengingat akan tekad yang kuat, kemauan untuk mewujudkan perubahan nasib menjadi lebih baik. Saya mulai menyadari tidak menuntut nilai pada mata pelajaran saya, dan saya mengusahakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di kelas. Saya tidak menerapkan sanksi, hukuman yang keras kepada murid, karena itu lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Menjadikan murid teman berdiskusi dan mencurahkan hati, penyebab dari kesalahan yang mereka lakukan. Apa yang bisa segera saya terapkan agar lebih baik di kelas nantinya untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mulai dari kondisi belajar, cita-cita, gaya belajar, minat bakat yang dimiliki, umpan balik, berdiskusi hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik murid tersebut. Menanamkan pentingnya mengingat cita-cita, selalu membulatkan tekad, kemudian berdoa dan bersabar dalam pribadi beribadat kepada Tuhan, memohon petunjuk untuk dikabulkan semua keinginan di kemudian hari. Mengajarkan pentingnya rutinitas dan kebiasaan baik dalam belajar maupun dalam beribadah. Merancang pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan menanamkan nilai karakter. Melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Saya melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua, guna mencari solusi terbaik setiap kendala yang dihadapi anak, bersama-sama mengasah minat bakat mereka.
Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.